Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rista. Saya mengajar di SD Negeri Jowo 2, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Saya mengajar kelas 5. Saya membuat video pengimbasan materi AKM dari program Guru Belajar dan Berbagi. Jadi kita langsung saja ya ke apa itu AKM. Ayo, ada yang tahu apa itu AKM? Pengertiannya dulu ya. Pengertian dari AKM. AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur pada AKM. Apa saja itu? Yaitu pertama, literasi membaca, dan yang kedua, literasi matematika atau numerasi. AKM juga menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimiliki. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai komponen instrumen AKM. Pertama adalah literasi membaca. Saya jelaskan dulu yang literasi membaca ya. Literasi membaca yang konten. Konten itu berisi teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kemudian teks fiksi. Teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Ini terus proses kognitif pada literasi membaca ya, menemukan informasi. Menemukan informasi ini nanti mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Yang kedua, interpretasi dan integrasi. Ini memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan referensi. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi. Nanti di sini soalnya mengenai menilai kredibilitas, kesesuaian atau kepercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Kemudian yang konteks pada literasi membaca. Personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antara individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah yang telah dilakukan maupun futuristik. Kemudian saya akan menjelaskan instrumen AKM pada literasi numerasi. Pertama ke konten. Konten itu isinya bilangan. Bilangan itu meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan. Bilangan cacah, bulat, pecahan, desimal. Yang kedua, pengukuran dan geometri. Nanti meliputi mengenai bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Kemudian yang ketiga, data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Aljabar. Aljabar ini meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Numerasi lagi yang selanjutnya pada yang isi proses kognitif ya, literasi numerasi. Ini yang pertama pemahaman. Memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapannya mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin.
Terus penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Kemudian masuk ke konteks pada literasi numerasi, personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antara individu, budaya, dan isu kemasyarakatan, saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah yang telah dilakukan maupun futuristik. Terus bagaimana sih cara mengikuti program belajar AKM ini? Caranya pertama kita harus mempunyai akun SIM PKB ya. Kita harus masuk Dapodik dan kita akan masuk kepada SIM PKB guru belajar, program guru belajar dan berbagi. Nah, nanti ada pengumuman misalnya, Bapak Ibu guru hebat, peserta yang dinyatakan tidak lulus BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM jika berada dalam kondisi pertama, tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu yang telah ditentukan, pencapaian masih di bawah 70% setelah 3 kali kesempatan mengerjakan asesmen pasca program. Namun, peserta tersebut masih dapat mengulangi BIMTEK guru belajar seri AKM pada angkatan berikutnya dengan memilih jadwal kembali. Salam guru belajar. Nah, cara mengikuti program guru belajar. Aduh, maaf ya di sini belajarnya tulisannya salah. Maaf. Pertama kita harus masuk dulu ya ke SIM PKB, program guru belajar dan berbagi. Pertama alamat. Nah, alamat itu masukkan nomor UKG. Iya ya, dimasukkan di situ nomor UKG, masukkan kata sandinya, terus kita masuk. Nah, setelah masuk pada SIM PKB guru belajar dan berbagi, kita akan disajikan dengan bermacam-macam program belajar dari pemerintah ya. Di sini ada pertama, ini saya baru membuat video, jadi sudah ada yang ini, belajar mandiri calon guru ASNPPK. Kita pilih yang asesmen kompetensi minimum. Kita klik selengkapnya. Kemudian setelah selengkapnya, kita akan ada jadwalnya. Jadi kita pilih yang gelombang pertama, gelombang ketiga. Karena saya baru membuat video pengimbasan, jadi sudah beda tampilannya. Kita akan belajar di sana, materi-materinya juga sangat lengkap ya. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam ini grup Telegram, bisa bergabung ya. Nanti kalau jika sudah selesai mengikuti program ini, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya ini. Sertifikat kegiatan bisa di-download di sini. Di-download, ini dia contoh sertifikatnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jika kita sudah mendownload sertifikat, sudah mempelajari, sudah ikut ujian, kita dikasih kesempatan 3 kali ya. Nah, ini ada video pengimbasan bagi yang mengikuti, ada linknya. Kita menguploadnya di YouTube, terus kita juga kirim ke SIM guru belajar, SIM PKB. Sekian dan terima kasih bagi Bapak Ibu guru yang telah menonton video pengimbasan AKM. Jika banyak kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena ya dalam penyampaian ini saya masih banyak kekurangan dan akan terus belajar. Tetap semangat dan terus belajar demi masa depan yang lebih baik, demi mendidik putra-putri bangsa Indonesia. Salam guru belajar, semangat. Terima kasih.